Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Uh, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas dari media pembelajaran, yaitu tentang pembuatan video PowerPoint yang bertemakan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, langsung saja teman-teman. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tentu ada sebuah latar belakang ya. Jadi latar belakang dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq sendiri ini merupakan seorang yang lahir di Mekah dari seorang ayah yang bernama Utsman bin Abu Quhafah dan seorang ibu yang bernama Salamah. Dan beliau tersebut bergelar Ummul Khair. Gelar tersebut diberikan oleh Rasul karena Abu Bakar adalah orang yang bersegera memeluk agama Islam setelah sampai kepadanya risalah dakwah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sendiri adalah khalifah, pemimpin pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Kemudian Abu Bakar memimpin umat selama 2 tahun dari 632 sampai 634 Masehi. Kemudian ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sendiri mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Kemudian putri Abu Bakar, kemudian Siti Aisyah, dan dinikahi dengan Nabi. Kemudian gelar As-Siddiq sendiri ini berarti amat membenarkan, yang diberikan karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa dahsyat yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Oke, yang selanjutnya ada yang kedua ya, ada masa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Setelah Nabi wafat dan sedang menunggu dimakamkannya, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safiqah atau bisa disebut balai kota dari Bani Syaidah. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan peran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kelompok Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Kabar itu terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi Muhammad. Lalu 3 orang sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyusul ke pertemuan. Satu kelompok Ansor bertemu kelompok Muhajirin, terjadi perdebatan masing-masing yang kemudian memberikan perdebatan yang sangat bersikukuh untuk mengajukan siapa calon pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian perundingan pun disepakati bahwa yang menjadi khilafah atau khalifah pertama yang menggantikan Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, kenapa Abu Bakar As-Siddiq sendiri dipilih sebagai khalifah pertama? Yang pertama, yaitu alasan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, yaitu yang pertama, yaitu sahabat Nabi yang paling senior, kemudian selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Yang ketiga, dermawan sehingga kekayaan yang dimiliki dapat digunakan untuk perjuangan umat. Kemudian yang keempat, disegani kaum Quraisy. Yang kelima, kemudian tegas, cerdas, dan mau bekerja keras. Yang keenam, yaitu pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Oke, selanjutnya apa sih prestasi yang dimiliki oleh seorang khalifah Abu Bakar? Prestasi kepemimpinan setelah khalifah ini berjalan, yaitu pemerintahan
Abu Bakar As-Siddiq di masa kepemimpinannya yang singkat ini, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasulullah wafat. Mereka kemudian menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah SAW. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir ini, ada wafatnya seorang khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Kemudian sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab untuk menggantikan seorang peran khalifah dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Semoga ini bermanfaat walaupun cuma sedikit, tapi semoga bisa menjadi poin penting dalam penyampaian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.